Bang, izin Bang, soal hasil mediasi tadi seperti apa Bang? Alasan menceraikan apa sih Bang? Bisa diungkapkan Bang? Ungkapkan alasannya Bang. Bang, bentar Bang. Bang, satu kata aja boleh kali Bang. Bang, banyak. Statement Bang, dikit Bang, soal Bang, mediasi banyak, tadi seperti apa Bang? Bang, banyak di luar sana menganggap kabarnya- adanya penggelapan seperti apa Bang? Tanggapannya Bang? Bang, mungkin di luar sana, Bang, mungkin pemberitaan soal penggelapan Klarifikasi mungkin apa, Bang? kira-kira Bang, seperti apa Bang? Klarifikasi aja, Bang. Apakah itu menjadi alasan perceraian kah Bang? Sedikit aja Bang untuk klarifikasinya Bang seperti apa Bang? Sedikit aja Bang. Mana sih Bang? Untuk meluruskan aja nih Bang. Dan juga terkait isu yang soal rumah digadaikan itu betul nggak Bang? Itu benar digadaikan Bang, nggak Bang? soal Benar digadaikan nggak Bang? Dengan pemberitaannya Bang mungkin Bang. Ada bantahan ada atau ada yang bantahan mau atau- dijelaskan Bang? Titik. Oh sorry maaf. Bang, kabarnya Bang. ada isu penggelapan dana sebesar 20 miliar dan Seperti dana apa, Bang? perusahaan Klarifikasinya 25 nih, Bang. miliar mungkin seperti apa Bang? Klarifikasinya Untuk Bang. meluruskan aja nih Bang. Meluruskan Bang. Jadi mungkin kabar yang beredar. Mas ya, santai aja Mas. Iya, maaf. Kata Tasya sedikit dong Kak. Kak sedikit gimana? Iya. Hati-hati ya, tolong ke kuasa hukum. Ada yang mau disampaikan Kak? Apa Mas ada itu apa? Kak Tasya dikit. Semalam bisa tidur gak sih Kak? Semalam bisa tidur Kak. Untuk kesehatannya seperti apa Kak? Udah membaik atau Doain gimana ya Kak? semuanya. Kak Tasya Mohon benar doanya aja. Mohon. sedang terapi Kak Tasya. Gimana untuk kondisinya Kak supaya Iya betul. terapi? Awas. Oke, Bang, seperti apa Bang mediasi dalamnya? Nggak enak, banyak orang yang sudah. Allah. Di buka jalan di. Setelah ini ya. Kasih ya. Iya. Saya bentar diangkat. Iya. Kasih ya. Masalah kepercayaan. Jadi gugatan ini diajukan oleh klien kami, Ibu Tasya, itu karena masalah kepercayaan. Kalian sudah tahu ada banyak berita beredar di luar sana. Masalahnya apa? Di sini mungkin saya akan luruskan. Yang menjadi titik berat adalah adanya dugaan. Ini dugaan, tapi kami telah ada data-datanya pada kami juga, telah kami pelajari semua. Adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan. Untuk nominal cukup besar ya, cukup fantastis juga. Cuma tolong teman-teman ini bisa ditekankan, bisa diresapi lah. Ini bagi klien kami bukan masalah angka. Mau nilainya miliaran rupiah, mau nilainya puluhan miliar rupiah, mau nilainya belasan juta rupiah atau 1 juta rupiah pun, ini adalah rasa kekecewaan yang telah dirasakan oleh klien kami, Ibu Tasya, atas kepercayaan telah diberikan, namun dihianati begitu saja. Sehingga gugatan ini kami ajukan. Tapi perlu digarisbawahi juga, sebetulnya sebelumnya ini Ibu Tasya sejak tanggal 10 September, sebelum gugatan ini kami ajukan, telah bercerai secara agama. Ya, Sudah ditalak oleh tergugat, mantan suaminya. Sehingga secara agama sebetulnya Ibu Tasya sudah tidak sebagai istrinya lagi, bukan suami istri lagi, mereka berdua. Dan juga pada saat ini, bahkan sebelum gugatan diajukan, Ibu Tasya dengan suaminya, mantan suaminya telah pisah rumah. Jadi saat ini sudah tidak tinggal serumah. Lalu selanjutnya masalah nafkah sih sebetulnya ini bukan apa ya, kalau dari Ibu Tasya sendiri bukan masalah karena ia tidak dinafkahi, tapi kembali lagi titik beratnya dalam masalah kepercayaan. Sehingga ya inilah kita sekarang bergulir di sini, proses masih berjalan. Mohon support teman-teman semua. Untuk teknisnya ada beberapa hal yang bisa disampaikan oleh rekan saya sih. Ya, jadi Dulu bentar. Ibu Tasya juga merasakan bahwa tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin secara layak selama ini. Dan juga terkait dengan dugaan penggelapan itu, kami pun juga melakukan upaya hukum. Kami sudah mengajukan somasi terhadap mantan suami Ibu Tasya terkait dugaan tersebut. Untuk selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Dan kami juga pada gugatan kami mengajukan nafkah senilai Rp100, karena mengingat bahwa selama ini Ibu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah, sehingga
lebih baik kami akan ajukan sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya saja senilai Rp100. Kalau Rp100 ini pun juga tidak dapat dipenuhi, ya kami juga bingung bagaimana tanggung jawabnya, gitu ya. Terkait dengan dugaan penggelapan pun sudah kami ajukan. Nanti kami pun juga sudah mempersiapkan bukti-bukti, mempersiapkan dokumen-dokumen untuk upaya hukum selanjutnya, yaitu melaporkan ke pihak kepolisian. Untuk hak asuh anak gimana, Kak? Untuk hak asuh anak tadi sebetulnya, maka tadi saya bilang dalam mediasi ini adalah sepakat sebagian. Sepakat sebagian dalam artian ada yang disepakati di dalam tadi. Hak asuh anak ini sudah disepakati jatuh kepada klien kami, Ibu Tasya. Jadi tidak dipermasalahkan nantinya, karena juga sebetulnya gugatan yang kami ajukan ini sifatnya tuh lebih kepada untuk perceraiannya. Kami tidak ada minta harta gono gini, terus hak asuh anak juga karena sudah dipenuhi. Jadi kita ke depannya akan fokus masalah pembuktian dari dalil-dalil yang kami sampaikan, dalil gugatan yang kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan akan kami buktikan nanti pada proses persidangan selanjutnya. Dan tadi juga untuk timeline sudah disampaikan oleh majelis hakim. Sidang selanjutnya 8 Oktober itu untuk menyampaikan apakah ini mediasi deadlock atau tidak. Karena kan memang kita juga tahu sama-sama mediasi ini adalah suatu kewajiban atau sebuah kewajiban diatur oleh undang-undang, harus dilewati. Tadi sudah kami jalani berdua, prinsipal hadir baik penggugat maupun tergugat. Hasilnya sudah ada, sepakat sebagian. Selanjutnya tanggal 8 nanti adalah untuk memberitahukan secara formal bahwa mediasi ini udah ada hasilnya. Lanjutnya nanti jawaban dari pihak tergugat itu ada pada tanggal 10 Oktober, nanti bergulir aja. Selanjutnya ada replik, duplik, dan pembuktian. Ada isu orang ketiga juga, Kak, di sosial media. Ini kan isu ya. Ini ada banyak lah memang. Ya nggak bisa kami pungkiri juga, kami dengar desas-desus itu. Masalah orang ketiga tidak kami ajukan di sini, tidak kami taruh dalam dalil gugatan karena kami sendiri tidak megang bukti bukti yang konkret. Jadi kalau memang itu ada di luar sana, berita itu di luar sana, mungkin teman-teman secara langsung melihat ya itu silakan kalian lah, mungkin teman-teman yang bisa menilai sendiri. Cuma dari kami fokus terhadap rasa kepercayaan itu aja. Bang, udah nggak dinafkahin batin sama lahir tuh dari kapan, Bang? Wah, kalau itu sih terlalu private ya terkait itu. Tapi apabila tidak dinafkahi itu memang sejak awal, gitu ya. Jadi memang kami minta tolong sama teman-teman juga supaya mengetahui bahwa memang Bu Tasya ini kan dalam keadaan tekanan batin yang luar biasa. Biar menjadi jelas, kami klarifikasi terkait isu pihak ketiga, terkait hal-hal yang lain yang ramai di media pun itu, ini kami luruskan semua. Terkait pihak ketiga tidak ada menjadi